Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kemarin kita mempelajari surat Al-Isra, surat yang ke-17 dari urut-urutan nomor surat dalam Al-Quran, sampai pada ayat yang ke-13, di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk selanjutnya supaya Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran ini kepada orang lain, kepada manusia semuanya, ya, siapapun manusia yang beliau temui, untuk dibacakan juga ayat ini kepada mereka. Ayat ini berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unukihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Yang maknanya wa kulla syai'in wa kulla insanin, dan setiap manusia, alzamnahu, kami telah menetapkan kepadanya, ta'irahu, nasibnya, catatan amal perbuatannya, takdirnya. Kata-kata ta'irah kemarin sudah disampaikan, ya, itu penjelasannya atau tafsirnya itu banyak. Bisa dimaknai ta'irah itu adalah amalan manusia. Jadi amalan manusia itu sudah Allah tetapkan sebelum kita ada di dunia ini, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itu Allah sudah tahu semuanya, karena Dia yang membuat alam semesta ini beserta seluruh makhluk yang ada di dalamnya, dan Dia Allah juga yang mentakdirkan segala sesuatu. Manusia boleh percaya, boleh tidak, terserah. Tapi yang pasti begitu adanya. Kita lahir di dunia, kapan lahirnya dan kapan kita akan mati, itu sudah ada catatannya, sudah ada ketetapannya, sudah ada takdirnya. Kita pada suatu saat dalam hidup kita akan melakukan sesuatu kebaikan atau keburukan, itu juga sudah ada ketetapannya, sudah ada catatannya. Hanya saja manusia tidak tahu catatannya itu sudah ada. Ya, nanti kalau sudah dia jalani baru dia tahu, duh, kenapa aku berbuat seperti ini? Kenapa aku berbuat dosa seperti ini? Ya, itu sudah ada catatannya. Kamu nanti selama hidup, kamu manusia, begitu kamu lahir, kamu nanti akan dipelihara oleh orang lain, karena kedua orang tuamu mati. Dipelihara orang lain, kamu akan dibesarkan oleh orang lain, kamu akan disekolahkan orang lain, kemudian kamu akan jadi orang, dalam tanda petik. Nah, wong Jawa ngarani dadi wong. Orang kalau nggak dadi wong, dadi apa? Dadi ketek. Ya, jadi orang, maksudnya orang yang sukses gitu loh. Nanti kapan dijadikan orang jadi orang sukses, terus kamu lupa sama orang yang membuat kamu sukses.
Ya, sama seperti orang yang itu tuh, ya, udah dibikin sukses oleh orang lain, jadi pejabat paling tinggi, terus habis itu dia lupa sama yang menjadikan dia jadi orang penting, yang paling tinggi, mengkhianati. Tuh, itu biasa dalam kehidupan manusia. Cuma kita jangan menjadi manusia yang seperti itu, mengkhianati orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ya, jadi begitu juga ketika kita ini hidup, dalam hidup kita akan mengalami apa? Apakah akan mengalami sehat dan sakit? Kapan sehat dan sakitnya? Itu sudah ada catatannya. Manusia itu kata orang Jawa mongkoyo dene wayang, seperti wayang yang dijalankan oleh dalang. Dalangnya itu Allah Subhanahu wa taala. Itu ibaratnya seperti itu. Dan kita tidak bisa lepas dari takdir itu, kecuali kalau kita berdoa. Manusia tidak akan pernah bisa lepas dari takdir Allah kecuali Allah sendiri yang merubah takdir itu. Dan Allah baru mau merubah takdir itu kalau kita berdoa, minta kepadanya. Itu sebabnya saudara sekalian, dalam salah satu mazhab kaum muslimin ini, dalam salah satu mazhab Islam ini, kan mazhab Islam yang gede itu ada 4. Ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali. Di dalam mazhab Syafi'i, nanti kita bacakan kitabnya ya, itu sholat subuh itu pakai kunut. Gak boleh gak pakai kunut. Tapi mazhab Hambali enggak. Demikian juga yang lainnya enggak. Imam Syafi'i pakai kunut sholat subuhnya. Ya, demikian juga ulama-ulama Syafi'iyah, ya, mereka menunaikan sholat subuh ini pakai kunut. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis yang mengatakan kana Rasulullah SAW yaqnutu la yazalu yaqnutu hatta faraqad dunya atau kama qala. Rasulullah SAW itu selalu melaksanakan kunut, ya, sampai beliau meninggalkan dunia ini. Bunyi hadisnya seperti itu. Hadis itu bunyinya seperti itu dan cuma satu, tapi menafsirkannya para ulama dalam memahaminya dan menafsirkannya itu berbeda-beda. Jadi Nabi selalu kunut ya dalam sholat subuh selamanya sampai beliau meninggal dunia. Nah, kata-kata yaqnutu, selalu kunut, itu yang memaknai Imam Syafi'i dan lain-lain memaknainya Nabi itu membaca doa kunut. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Titik. Sampai situ terus Allahu Akbar. Gak ada tambahan-tambahan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Gak ada tambahan seperti itu. Itu tambahan itu karangan orang, bukan dari hadis. Ya, dari hadisnya itu sendiri Nabi kalau baca doa kunut, tapi beliau membaca kunut seperti itu di dalam sholat witir di rakaat yang ketiga sesudah ruku. Itu yang beliau rutinkan. Bukan rutin juga ya, kadang-kadang juga enggak baca. Terus ada yang memaknai yaqnut itu bukan baca kunut, bukan. Nabi itu dalam sholat subuh selalu kunut sampai beliau meninggal dunia. Kata-kata yaqnut itu maksudnya berdiri lama. Kata konata yaqnut itu makna lainnya itu berdiri lama. Maka Nabi kalau sholat subuh itu berdirinya lebih lama daripada waktu mengimami sholat zuhur, daripada sholat asar, daripada sholat maghrib, daripada sholat isya. Begitu maknanya. Nah, karena ada dua perbedaan pemahaman itulah lalu terjadi perbedaan pendapat. Terus kita ikut yang mana? Ya ikut Nabi Muhammad SAW saja, gitu aja sudah. Kalau begitu gimana? Ya sudah, Nabi berdiri lama, itu aja yang kita pahami. Kalau kepengen baca doa kunut bagaimana? Ya di sholat witir, sama saja bunyinya. Halo? Ya. Nah, nanti kita bacakan biar saudara tambah luas ilmunya. Biar enggak seperti katak dalam tempurung. Taunya cuma apa yang didengar dari gurunya saja. Yang dia jalannya apa yang dia dengar dari guru, yang tidak dia dengar dari gurunya dia enggak mau mengamalkan. Enggak boleh seperti itu. Hari-hari ini Pak, hari-hari ini nih sekarang ini
di seluruh dunia ini nggak ada orang yang berhak menyatakan bahwa dialah yang paling benar, kelompoknya dia yang paling benar, yang lainnya salah. Nggak ada satupun manusia yang berhak berkata seperti itu. Kita boleh menjadi orang yang terbaik, boleh dan memang harus. Kita harus berusaha menjadi orang yang terbaik, tapi kita tidak boleh mengatakan bahwa aku ini orang yang paling baik. Tidak boleh. Walaupun kita sudah berusaha untuk menjadi orang yang terbaik dan sudah berhasil jadi orang yang paling baik, tapi tidak boleh mengatakan kepada manusia bahwa aku yang paling baik. Tidak boleh. Nah, menjadi orang yang paling baik, ya harus berusaha dalam hidup ini. Jadi ya, segala ada kemarin sudah terangkan nih, Tho'iroh ada yang mengatakan amalannya, ada yang mengatakan catatan amalannya. Tho'iroh. Jadi wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki, dan setiap manusia kami telah tetapkan, kami telah kalungkan ta'irahu, kalungnya, fi unukihi, di tengkuknya, di lehernya. Kami kalungkan kalungnya di lehernya, maksudnya kami tetapkan segala sesuatu pada manusia itu, baik buruknya, nasibnya yang beruntung mau nasib sialnya, nasib beruntungnya, nasib sialnya, kemudian perbuatannya, semuanya sudah ada catatannya di dalam kitab catatan yang kata Allah ditaruh di tengkuknya, melekat di tubuhnya. Maksudnya catatannya itu selalu ada pada dia, tapi yang megang malaikat, bukan dikalungkan di lehernya. Ini untuk memudahkan Allah pakai kata-kata kiasan gitu ya. Allah memang kayak begitu kalau berbicara, kalau berfirman tuh kadang-kadang pakai kata-kata yang jelas, tegas, kadang-kadang pakai kiasan. Biar apa? Biar bunyi ayatnya lebih indah. Nih. Jadi begitu makna ini ya. Kemudian kata Allah, wa nukhriju lahu, dan kami akan keluarkan kepada dia yaumal qiyamati, pada hari kiamat, kitab ini tadi, Ta'irahu ini tadi, berupa kitaban, sebuah kitab, sebuah buku catatan yang tertulis di dalamnya isi semua perkataan manusia yang baik maupun yang buruk, perbuatan manusia yang baik maupun buruk, semuanya ada tercatat dalam kitab catatan itu. Yalqahu, manusia akan menemuinya, akan bertemu dengan kitab catatan amal perbuatannya sendiri. Kalau anak sekolah akan bertemu dengan rapotnya sendiri, ya, yang mansyura, dalam keadaan terbuka. Imam Ibnu Katsir dalam menjelaskan ayat yang ke-13 dari surat Al-Isra yang oleh Kementerian Agama RI diterjemahkan seperti ini. Wa kullu insanin, dan setiap manusia, alzamnahu, telah kami kalungkan, dalam kurung yang dikalungkan apanya? Ya, apa namanya? Ta'irahu, catatan amal perbuatannya, fi unukihi, di lehernya, di tengkuknya. Unukun. Ini unuk. Kami telah kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Wa nukhriju lahu, dan wa nukhriju lahu yaumal qiyamati, ya. Nah, dan pada hari kiamat, ini diterjemahnya dibalik dalam bahasa Indonesianya. Kalau dalam bahasa aslinya, wa nukhriju lahu, dan kami keluarkan, kami pasti akan mengeluarkan, lahu, baginya, kepadanya. Kapan Allah mengeluarkan catatan amal perbuatan manusia tadi? Pada hari kiamat, yaumal qiyamati. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban, sebuah kitab yang yalqahu mansyura, dia mendapatinya dalam keadaan terbuka. Ibnu Katsir, salah satu pakar tafsir yang terkemuka di dunia Islam ini, menerangkannya berbeda dengan Imam Al-Baghawi yang kemarin saya sudah sampaikan ini ya. Kemarin kita sudah buka kitab tafsir kecil-kecil, tafsir Ibnu Abbas, tafsir Jalalain yang suka dipakai oleh Gus Baha dalam membahas ayat-ayat Quran itu. Ya, kemudian tafsir As-Sam'ani. Sekarang kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Nih, apa kata Ibnu Katsir mengenai ayat ini?
Yaqulu ta'ala, berfirman dia siapa? Allah Ta'ala yang maha tinggi. Ba'da, sesudah zikri, menyebutkan az-zaman, tentang zaman, tentang waktu. Setelah Allah berbicara tentang waktu. Waktu apa? Waktu yang disebut pada ayat sebelumnya ini, Pak. Pada ayat yang ini kan ayat ke-13 ya. Nah, ayat yang ke-12 tuh ini. Nah, ini loh, Pak. Wa ja'alnal laila wan nahara ayatain, dan kami telah menjadikan waktu malam dan waktu siang sebagai dua tanda kekuasaan Allah. Famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirah. Lalu kami hapus tanda kekuasaan malam dan kami munculkan tanda kekuasaan siang hari mubsiratan, dengan terang benderang. Jadi siang dan malam itu waktu. Setiap kali kita akan bertemu siang dan akan bertemu malam. Waktu terus berjalan sampai pada suatu ketika nanti kita tidak melihat lagi waktu siang dan malam di alam dunia ini. Kita akan berpindah alam ke alam barzah, alam kubur. Di alam kubur pun masih ada waktu siang dan malam itu. Kalau kita tiap hari ngaji begini ini, paginya, sorenya kita juga sholat, berzikir juga di pagi dan petang. Nanti di alam kubur kita setiap pagi dan petang dikasih hidangan oleh Allah. Dihormati oleh Allah, dijamu oleh Allah di alam kubur. Sementara mereka yang gak mau ngaji, yang gak pernah ngaji dalam hidupnya, pagi dan sore digebugin malaikat. Percaya silakan, gak percaya silahkan, tapi saudara akan mengalami itu benar-benar. Kalau percaya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau percaya kepada Al-Quran. Kalau orang gak percaya kepada Al-Quran, ya dia gak mau, gak yakin. Masa sih orang udah mati digebukin lagi? Udah mati ya udah selesai. Itu kan menurut kamu. Kamu kan nggak tahu sesuatu apa yang terjadi di balik orang yang ada di kuburan itu tadi. Yang ada di kuburan itu jasadnya, orangnya, ruhnya nggak di situ lagi. Udah ditaruh di Inliyin atau di Sijin, udah. Ya, jadi kata Allah, setelah kata Ibnu Katsir, setelah Allah berbicara tentang zaman, tentang waktu. Lalu kata Allah, kata Ibnu Katsir, ya, Allah berfirman sesudah menyebut masalah zaman atau waktu, wa zikri, dan menyebut ma yaqa'u fihi, apa yang akan terjadi padanya, apa yang terjadi pada siang dan malam hari, ya, min a'mali bani Adam, dari amalan-amalan atau perbuatan bani Adam, manusia. Bani Adam itu maksudnya manusia. Bani itu artinya anak keturunan Adama, Nabi Adam. Bani Adam ya manusia ini semuanya Bani Adam. Saya Bani Adam, sampean semua juga Bani Adam. Ya. Lalu Allah berbicara tentang apa? Setelah berbicara tentang waktu dan amalan Bani Adam, Allah berbicara tentang ini, tentang ayat berikut ini. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih, dan semua manusia telah kami tetapkan kepada dia nasibnya pada tengkuknya, pada lehernya. Lalu Ibnu Katsir menerangkan, wa ta'iruhu, dan dimaksud dengan ta'iruhu ini loh. Jadi bunyinya ta'iruhu. Kenapa kok beda ta'iruhu, di sini kok ta'iruhu? Karena kalau di sini ta'iruh, kata-kata ta'iruhu ini kedudukannya dalam kalimat sebagai subjek, sebagai mubtada, isimnya isim yang kedudukannya sebagai subjek, maka karena dia mubtada bunyinya harus bunyi u, ta'iru, bukan ta'iro. Kalau di sini sebagai sebagai objek, maka bunyinya ta'iro. Makanya kalau orang baca Quran yang mendengarkan ngerti bahasa Arab, salah imamnya ini bacanya ini, walaupun mungkin dia tidak hafal. Nih, karena kedudukannya di sini sebagai objek, kalau di sini sebagai subjek. Yang dimaksud dengan ta'irahu atau ta'iruhu, kata Ibnu Katsir, huwa, dia adalah ma tara anhu min amalihi, ma apa saja yang tara anhu, terbang darinya, dari manusia tadi, min amalihi, dari perbuatannya. Maksudnya apa yang
menjadi perbuatan manusia tadi. Perbuatan manusia tadi yang dimaksud dengan ta'irahu gitu kata Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir, pendapat atau tafsir yang seperti ini adalah kama qala, sebagaimana telah mengatakan yang seperti itu. Siapa yang mengatakan bahwa ta'irah adalah amal perbuatan manusia? Ibnu Abbas, ini ahli tafsir dari kalangan sahabat Nabi. Wa Mujahid, dan Imam Mujahid muridnya Ibnu Abbas. Wa ghairu wahid, dan tidak hanya seorang, tidak hanya satu orang yang mengatakan tafsir ayat ini seperti itu, ya. Jadi ta'irah adalah apa yang terbang darinya, dari insan, dari setiap insan, maksudnya apa yang muncul, yang terbang, yang tampak terbang dari si manusia tadi, min khairin, dari semua yang baik, wa syarrin, dan semua yang buruk. Jadi semua perbuatan manusia yang baik dan buruk itu sudah kami tetapkan. Kalau pada hari ini kita ngaji, memang ketetapan dari Allah, dari sononya itu, dari takdir Allah yang ada di kitab catatan Allah di Lauhul Mahfuz sana. Hari ini kita ngaji, besok belum tentu kita ngaji. Mungkin ada seseorang di antara sampean ada besok itu pergi kemana gitu, nggak ngaji jadinya dia, atau sakit sehingga nggak bisa hadir, nggak ngaji ini. Ini Pak, seperti Pak Agung nih pamit, sakit katanya. Allahumma fillahu warhamhu. Allahumma rabbana adhibil ba'sa wasfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqaman. Allahumma shfi abdaka Agung. Allahumma shfi abdaka Agung. Allahumma shfi abdaka Agung. Aku enggak tahu nama lengkapnya, taunya Agung gitu aja. Ya. Jadi semua perbuatan manusia yang baik maupun yang buruk itu sudah kami tetapkan. Ini yulzimu bihi, selalu menetap kepada dia. Allah menetapkan kepada dia, pada manusia, semua amal perbuatannya yang baik maupun yang buruk. Wa yujaza alaihi, wa yujaza, dan akan dibalas perbuatan manusia tadi alaihi, kepada dia. Semua perbuatan manusia itu ada balasannya. Ya. Makanya Ibnu Katsir mengatakan makna ayat ini, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unukihi. Itu maknanya seperti ayat ini kata Ibnu Katsir. Allah akan membalas, Allah sudah menetapkan setiap manusia itu akan berbuat baik dan berbuat buruk, yang dia kadang-kadang tidak tahu, sadar setelah dia berbuat buruk baru sadar, atau sudah sadar bahwa dia sedang berbuat baik, dia berusaha untuk mempertahankan perbuatan baik tadi. Tapi kadang-kadang manusia lupa untuk berbuat baik, lalu dia berbuat buruk. Ya, karena lupa dengan pengetahuan dia, dengan ilmu yang sudah sampai kepada dia. Kenapa bisa lupa? Padahal dia kiai. Bisa aja karena tergoda oleh setan. Jangan dikira nggak ada setan yang bisa menggoda kiai. Ada, Pak. Kalau sampean ini kita ini orang-orang awam ini gampang digoda oleh setan. Kalau untuk menggoda kiai itu harus setan yang kelas kiai gitu. Ya, untuk menggoda ustadz ya harus setan yang kelas ustadz yang bisa menggoda ustadz tadi. Sehingga ada ustadz yang menelantarkan istrinya, kawin lagi tapi istrinya ditelantarkan. Lagi heboh sekarang tuh. Nah, ya kan? Nah, Ibnu Katsir mengatakan ayat ini sama dengan yang tersebut dalam surat Al-Zalzalah atau Al-Zilzal ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Zalzalah itu adalah surat nomor dalam Al-Qur'an, ya bisa kita lihat sama-sama di sini nih. Surat Al-Zilzal atau Al-Zalzalah itu adalah surat nomor 99. Nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza babila zulzilat, telah digoncangkan al-ardu, bumi itu, zilzalaha, dengan segoncang-goncangnya. Suatu ketika nanti Pak, Bu, bumi ini akan bergoncang semuanya, seluruh dunia. Seperti gempa bumi gitu, tapi seluruh dunia mengalami gempa. Termasuk Sampit yang enggak pernah ada gempa ini. Belum pernah kan Saudara menemui gempa di Sampit ini ya? Belum. Karena enggak dekat dengan gunung, enggak dilewati lempengan bumi yang bisa bergeser.
Nggak tahu bumi di bawah sampai sana buminya kayak apa nggak tahu. Tapi alhamdulillah nggak pernah ada gempa di sini. Alhamdulillah. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi telah digoncangkan dengan segoncang-goncangnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan apabila bumi telah mengeluarkan beban-bebannya. Semua yang membebani bumi, yang ada di punggung bumi, kita semua sedang berada di punggung bumi. Dan yang ada di perut bumi, orang-orang yang sudah pada meninggal dunia, sudah dikubur di dalam perut bumi itu. Dan semua benda yang ada di dalam perut bumi nanti akan dikeluarkan oleh bumi ini ketika sudah terjadi gempa di seluruh dunia. Ketika bumi telah digoncangkan dengan segoncang-goncangnya dan bumi mengeluarkan beban-bebannya, waqalal insanu malaha, dan berkatalah manusia di saat itu, malaha, mengapa bumi begini, mengapa semua pada gempa. Tuh, nanti manusia akan tanya-tanya, kenapa begini ya, kenapa? Siaran radio mau nyiarkan sudah nggak bisa. Oh, antena satelit, antena sudah rontok semua kok. Tuh. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin, di hari itu, tuhadditsu, bumi akan menceritakan akhbaraha, berita-beritanya. Nanti bumi akan bisa berbicara nih. Bumi yang sekarang kelihatannya diam nggak bisa ngomong, nanti pada satu ketika di hari akhirat nanti dia akan berbicara, menjadi saksi di hadapan Allah. Ketika ada manusia yang katakan, Sugeng, kamu dulu berbuat begini ya, kamu sudah tahu nggak boleh kamu lakukan juga, ya kan? Enggak ya Allah, saya lupa. Enggak ya Allah. Bumi yang ngomong, ya Allah, dia berbuat begini di bumi, di bagian punggung saya di sebelah sana itu. Disebut sama bumi ini. Gak bisa selak, dia gak bisa menghindar. Buminya yang ngomong kok. Kalau masih bisa ngomong juga, masih bisa mendebat Allah juga, tangannya yang ngomong, benar ya Allah, ini aku, ini tangannya dia nih. Tangannya akan berbicara kepada Allah nanti. Kaki akan bisa ngomong nanti. Tuh. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, di hari itu nanti bumi akan menceritakan berita-beritanya, bi anna rabbaka auhalaha, karena Tuhanmu Muhammad auha, telah memerintahkan laha kepadanya, kepada bumi, untuk menceritakan berita-beritanya. Lalu Allah sebutkan kejadian berikutnya, yauma idzi yasdurun nas, yauma idzin, di hari itu, maksudnya di hari akhirat nanti, di hari kiamat atau di akhirat nanti, yasdurun nas, akan muncullah manusia, akan keluarlah manusia, astata, dalam rombongan-rombongan yang bermacam-macam. Ya, astata. Jadi ada rombongan apa gitulah, ya, rombongan orang-orang yang bagaimana gitu, rombongan manusia yang beragama Islam, ada rombongan manusia yang beragama bukan Islam, semua akan datang menuju ke hadapan Allah. Pada hari itu akan keluarlah manusia dalam keadaan berkelompok-kelompok, rombongan-rombongan, untuk apa? Liyurau, untuk diperlihatkan kepada mereka a'malahum, amal-amal mereka. Nanti orang kan keluar di hari kiamat. Kita semua akan keluar berdiri di padang mahsyar. Semuanya kita ini, mau yang baik maupun yang buruk, orang baik maupun orang buruk, orang Islam maupun bukan orang Islam, orang percaya kepada Allah maupun orang yang tidak percaya kepada Allah, orang yang percaya atau beriman kepada Al-Quran maupun mereka yang tidak beriman kepada Al-Quran, semuanya akan disuruh oleh Allah bangkit dari kuburnya, dihidupkan lagi oleh Allah setelah mati sekian puluh tahun, sekian ratus tahun, sekian ribu tahun, kemudian disuruh berdiri di satu tempat yang sama. Itulah yang namanya padang mahsyar. Di sana manusia akan menampakkan, akan diperlihatkan kepada manusia semua amal perbuatannya, yang nanti di ayat berikutnya akan diceritakan. Lalu kata Allah, Ibnu Katsir mengatakan, ayat wa kullu insanin alzamna ta'irahu fi unukihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Ini sama dengan yang disebut sini. Nanti manusia akan diperlihatkan kepada dia amal-amal perbuatannya.
yang baik maupun yang buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman, maka siapa saja yang ya'mal, dia selalu beramal, selalu berbuat, mithqala dzarratin, walaupun cuma seberat dzarrah, walaupun cuma perbuatan yang kecil yang sepele, khairan, tetapi sesuatu itu yang baik, yarahu, dia akan melihatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka siapa saja yang beramal kebaikan walaupun kecil seberat dzarrah, bobotnya kalau ditimbang, yarahu, dia akan melihatnya. Sebaliknya, wa man ya'mal, dan siapa saja yang beramal mithqala dzarratin syarra, yang seberat dzarrah keburukan, siapa saja yang beramal keburukan walaupun cuma kecil, cuma sepele, berbuat buruk tapi keburukannya kecil, dianggap kecil, yarahu, dia akan melihatnya. Jadi kita akan melihat semua perbuatan kita. Di mana? Di kitab catatan yang terhampar itu tadi. Itu kata Ibnu Katsir begitu ya. Ini satu. Makna ayat ini seperti yang disebut dalam surat Al-Jaldalah. Kemudian Ibnu Katsir masih belum puas menjelaskan kepada pembaca kitab tafsirnya. Ada lagi firman Allah, ini loh, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman juga. Ini ayat berikutnya ini. Kalau orang hafal Al-Quran ya kayak begini nih Ibnu Katsir ini ya. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman dia Allah yang maha tinggi. Ya, di dalam surat apa ini? Surat surat Qaf nih. Ini surat Qaf ayat 17-18. Surat Qaf itu surat yang ke-50. Ini bunyinya begini. Kalau tadi bunyinya kan di surat Al-Zilzalah surat 99 itu bunyinya kan yang diambil oleh Ibnu Katsir ayat yang ke-5 dan ke-6, ayat yang terakhir ini. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Masih ada lagi ayat lain. Wa qala ta'ala, yaitu Allah Ta'ala berfirman, anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ini sudah pernah kita pelajari tafsir surat ini ya, surat yang ke-50. Kita lihat ayat 17-18 di surat yang ke-50. Ini ngaji Quran ya begini Mbak, kita buka Al-Qurannya, baca, bener enggak ada Quran yang bunyinya seperti itu. Nih suratnya surat Qaf, surat 50. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Demi Al-Quran yang mulia itu. Bal ajibu an ja'ahum mundzirum minhum. Bahkan mereka manusia heran, telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, minhum, dari kalangan mereka sendiri, yaitu Nabi Muhammad, datang dari kalangan orang-orang Mekah. Faqala, maka berkatalah al-kafiruna, orang-orang kafir Mekah ketika Nabi Muhammad memberi peringatan kepada mereka. Mereka orang-orang kafir Mekah mengatakan, hadza syai'un ajib. Ini yang dibacakan oleh Muhammad adalah sesuatu yang mengherankan. Mereka bilang, ya dibawakan Muhammad ini ajaran yang mengherankan ini. Apa di antara apa yang mereka maksud yang mengherankan? Mereka mendengar Nabi Muhammad mengatakan, kalian orang Mekah, sekarang kalian masih hidup, nanti kalian akan mati, dan setelah mati kalian akan dibangkitkan hidup lagi. Itu begitu, ada ayat Al-Quran seperti itu kan. Lalu mereka berkata begini, aidza mitna wa kunna turaba, apakah apabila kami telah mati dan kami sudah menjadi tanah, apa kami akan dihidupkan lagi? Dzalika raja'um ba'id. Itu adalah pengembalian yang jauh. Maksudnya itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Masa jadi tanah hidup lagi? Enggak mungkin itu. Itu kata orang kafir Mekah dulu. Tuh. Ya, terus Allah menjawab omongan mereka. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafidz. Sungguh kami Allah telah mengetahui apa yang berkurang, apa yang bumi itu berkurang minhum dari mereka, apa yang berkurang dari bumi itu dari mereka. Maksudnya apa yang dimakan bumi. Manusia ketika mati, ya, ketika meninggal dunia dikubur di tanah, dalam tanah, itu jasadnya akan dimakan oleh bumi, akan dimakan oleh tanah. Waktu tanah memakan jasad orang yang mati itu Allah tuh tahu.
Kita kan nggak tahu bagaimana caranya bumi makan jasad itu. Allah tahu itu. Dia kami telah mengetahui apa yang bumi itu mengurangi dari mereka, apa yang dikurangi oleh bumi dari tubuh mereka, dimakan sedikit-sedikit, akhirnya nanti dagingnya habis, tinggal tulang belulang saja. Kecuali orang yang mati syahid. Ya. Wa indana kitabun hafiz, dan di hadapan kami ada kitab yang menjaga. Dan seterusnya sampai ayat yang ke-16 17 ini. Nah, ini ayat 15 ya. Kita buka lembaran berikutnya. Ini ayat 17, 16 17. Ini yang dikutip oleh Ibnu Katsir untuk menjelaskan ayat 13 dari surat Al-Isra. Ini loh ayat 13 surat Al-Isra itu maknanya ada di dalam ayat ini. Walaqad khalaqnal insan, dan sungguh-sungguh kami Allah telah menciptakan manusia. Wa na'lamu, dan kami Allah mengetahui ma tuwaswisu bihi nafsuh, ma apa yang nafsuhu dirinya, diri manusia itu tadi, tuwaswisu bih, membisik-bisikkannya. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami Allah tahu apa yang membisik-bisikkan dengannya dirinya, apa yang diri manusia itu membisik-bisikkan pada dirinya. Jadi semua bisikan kita, semua omongan kita itu diketahui oleh Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi, dan kami lebih dekat kepadanya, min hablil warid, dari tali lehernya. Maksudnya Allah tuh lebih dekat kepada manusia daripada tali lehernya. Ini tali lehernya, urat lehernya ini melekat pada diri kita, dari manusia. Allah tuh lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya kepada dirinya. Maksudnya Allah tuh lebih tahu tentang keadaan manusia daripada si manusia itu sendiri terhadap dirinya. Manusia itu kadang-kadang tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Saya ini loh Pak, saya yang ngomong ini dokter kebetulan aja. Dan kebetulan bidang saya itu bidang saraf. Tiap hari mengobati orang sakit saraf. Saya sekarang lagi mengalami sakit saraf ringan. Ini nih, rasa kandal kata orang sini bilang. Rasa tebal, maner, katur. Tapi nggak hilang-hilang. Kenapa ya kakiku begini nih ya? Kadang-kadang saking maner katurnya ini berdiri lama tuh nggak kuat. Aduh, kok kayak mau roboh di kaki ini. Ya. Nah, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan diri saya. Allah tahu. Geng, kakimu sedang kuuji, kamu sedang kuuji kamu. Tahan enggak dengan ujianku ini, geng? Kamu jago ngobatin orang sakit saraf kan? Katamu. Bukan kamu yang jago, geng. Aku, Allah yang jago, bukan kamu. Ya, ku kasih kamu sekarang biar tahu tuh orang sakit saraf kayak apa itu. Oh, ternyata cukup menderita juga, Pak, mengganggu juga ini. Ini lagi hilang nih. Aku minta sama Allah, ya hilangkan ya Allah. Mana semua obat yang kata ahli-ahli farmasi, kata farmasi ini obat bagus ini untuk menghilangkan sakit ini. Opo tak ombe kabeh ora enak itu, enggak bisa berubah. Saya minum semua obat itu yang katanya bisa menghilangkan gejala itu. Enggak ada itu perubahan, tetap nempel ini. Nah, bilang belum waktunya disembuhkan oleh Allah. Walaupun yang sakit itu dokter ahli saraf, spesialis saraf, sakit saraf dia enggak bisa ngobati dirinya sendiri. Itu yang dimaksud dengan ini. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warib, dan kami lebih tahu kepada manusia daripada urat, kami lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Allah lebih tahu keadaan manusia daripada manusia itu terhadap dirinya sendiri. Idz yatalaqal mutalaqqiyan, ketika selalu bertemu dua yang bertemu, yaitu malaikat Raqib dan Atid, keduanya selalu bertemu, anil yamini wa anis shimal, dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri, qaidun, duduk. Malaikat Raqib, Atid selalu duduk di kanan kiri kita, mengawasi dan menunggu apa yang dikerjakan Sugeng ini. Udah lagi ngaji, ditulis oleh malaikat yang sebelah kanan. Sugeng hari ini ngajar ngaji, yang diajarkan surat Al-Isra ayat 13. Dia membaca tafsir Ibnu Katsir, diterangkan. Sugeng ngomongnya sudah benar. Tapi Sugeng kadang-kadang ngomong salah ini, nerangkannya salah ini. Ditulis semuanya. Ya. Yang saya omongkan, yang saya lakukan ditulis. Kalau saya berbuat buruk, berbuat jelek, habis ngaji ngomongin orang, ngomongin siapa gitu, orang. Sugeng ngomongin orang. Yang nulis sebelah kiri.
Yang malaikat pencatat amal keburukan. Sugeng hari ini melakukan ngomongin orang. Padahal orangnya ada di Jakarta sana. Diomongin sama si Sugeng ini. Ya. Nah, terus ditulis gitu. Itu malaikat itu begitu. Lalu dikatakan oleh Allah, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu, tidaklah manusia melafalkan, mengucapkan, min qaulin, dari sesuatu ucapan pun, illa, kecuali ladaihi, di sisinya, di kanan kirinya ada raqibun, raqib, atidun, atid. Ada raqib, ada atid. Raqibun malaikat yang selalu mengawasi, atidun malaikat yang selalu siap sedia. Malaikat raqib dan atid yang ada di kanan kiri manusia. Tuh mencatat semua. Nah, kata Ibnu Katsir, ayat 13 dari surat Al-Isra itu semakna dengan ayat ini. Bukan hanya itu, waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman mengenai ayat ini. Panjang Pak tafsir Ibnu Katsir, niat nih. No. Nah, ini loh Pak. Karena panjang, ya harus kita bagi dua. Hari ini sampai sini aja dulu. Kelanjutannya kita sambung besok pagi, insya Allah. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.